Welcome buat siapapun Anda yang baru, baik yang online maupun yang ada di ruangan ini. Bersyukur sekali kalau ini adalah wadah buat orang yang gak sempurna. Siapapun Anda, Kristen maupun bukan Kristen sekalipun, kita senang Anda bisa ada di sini untuk belajar bersama-sama jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 bulan ini kita membahas tentang miracle. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, miracle. Lebih keras lagi ya, 2, 3, miracle. Nah, dalam pembahasan kita tentang miracle, kita melihat ada banyak mujizat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita semua. Dan secara khusus hari ini saya ingin mengajak kita melihat di bagian yang ketiga dalam serial kita miracle, kita beri topik nama. Ya. Boleh ucapkan sama-sama, 2, 3, nama. Anda yang online Anda boleh ketik di sana di kolom komentar nama. Nah, ada mahasiswa di Jogja, namanya Swandi Ranadila. Kok susah gitu ya? Artinya ini kepanjangannya apa? Swandi Ranadila. Kepanjangan dari sewaktu Anda dilahirkan Maradona di atas segala-galanya. Jadi dia lahir tahun 86. Kalau Anda nggak tahu Maradona siapa, Maradona itu pemain bola di waktu itu yang lagi beken banget, ngetop terkenal sampai anaknya dikasih nama singkatan Swandi Ranadila. Ada juga nih siswa di Cirebon, namanya Aldino. Ternyata proses melahirkan dia itu lama, bahkan nggak nongol-nongol, anak ini nggak nongol-nongol. Tapi begitu nongol orang tuanya happy. Lalu orang tuanya bersyukur, dia bilang alhamdulillah dia nongol. Sehingga dikasih nama Aldino, ya kan? Itu kepanjangannya Aldino itu alhamdulillah dia nongol. Nah, keponakan kawan saya itu namanya Pandu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kok Pandu? Iya, karena waktu dia lahir keluar pantat duluan. Jadi dikasih nama Pandu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sekitar kita ini ada begitu banyak nama-nama yang aneh-aneh, bahkan ada orang tuh yang namanya macam-macam gitu ya, sampai panjang-panjang juga. Tapi bisakah Anda membayangkan dunia kita ini tanpa nama? Coba bayangkan sebentar, dunia ini tanpa nama. Tidak ada nama orang, tidak ada nama tempat, tidak ada nama jalan, tidak ada nama hewan, tidak ada nama tumbuhan, tidak ada nama benda alam semesta. Tidak ada nama apapun. Berarti gini, kita hidup dalam dunia yang tidak ada detail, tidak ada kejelasan, tidak ada informasinya. Bahkan kita nggak bisa dekat dengan siapapun, kita nggak bisa connect dengan siapapun, tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Karena tidak ada detail, tidak ada informasi, tidak ada kejelasan. So kalau kita sampai hidup tanpa nama, kemungkinan besar yang kita lakukan satu sama lain adalah sapa menyapanya adalah hai kamu, kamu, semua dipanggil kamu. Aneh banget sehingga kita akan hidup di dunia yang tidak bisa kita itu punya intimasi sama orang lain, apalagi berdialog, apalagi komunikasi karena semuanya tidak ada kejelasan. Dunia tanpa nama. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sejak penciptaan ternyata Tuhan titip sebuah tugas kepada Adam dan Hawa untuk memberi nama. Memberi nama tumbuh-tumbuhan, memberi nama hewan-hewan yang ada, memberi nama benda-benda di alam semesta yang ada di Taman Firdaus waktu itu. Tuhan titip tugas memberi nama kepada Adam dan Hawa. Termasuk waktu Tuhan pilih manusia pertama, Adam dan Hawa itu, Tuhan juga kasih mereka nama, ya kan? Namanya adalah Adam yang pria, yang wanita adalah Hawa. Nah, sehingga membuat kita semua lihat ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sejak awal penciptaan Tuhan sudah menaruh nama. Dan Tuhan sudah membiasakan di mana kita tinggal itu diberi nama. Nah, suatu ketika diputuskanlah sebuah nama ditetapkan sebagai nama terbesar, nama terkuat, nama terhebat. Kalau mungkin kita pernah dengar istilah ini, di atas langit masih ada langit. Nah, kepada nama ini ditetapkan sebuah kuasa di mana langit pun dan di atasnya langit, termasuk yang ada di atas bumi dan semua yang ada di bawah bumi, semuanya akan bertekuk lutut kepada satu nama ini. Nah, saya ingin mengajak kita membaca dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Kalau Anda bisa baca di layar, Anda bisa ikuti dari layar. Kalau Anda bawa Alkitab Anda sendiri, sangat baik kalau kita bisa spotting ayat ini dan kita baca dari Alkitab kita sendiri.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya dia memberitahu kita fokusnya kehidupan kita, relationship kita, apa yang kita lakukan, fokusnya ada pada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. So dia ngomongin asalnya Tuhan ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia bukan hanya dia punya tubuh dan jiwa atau daging, tapi dia juga akan dapat nama. Dia akan dapat nama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, boleh baca kata-kata ini, nama di atas segala nama. Boleh kita ulangi kata-kata itu 2, 3, nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, boleh ucapkan nama Yesus ini 2, 3, nama Yesus. Oh, Anda bisa lebih keras lagi kalau nama Yesus. 2, 3, nama Yesus. Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita dijelasin Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan yang hebat dan besar ini dia mau jadi sama seperti kita manusia. He's gonna get a name. Tujuannya supaya dia bisa relate sama kita yang masih bisa merasa sendiri, merasa capek, merasa lelah, merasa kehilangan pengharapan, kehilangan arah dalam hidup ini. Supaya waktu kita ngalamin itu, kita bisa connect dengan Tuhan yang menjadi sama dengan kita sebagai manusia. Dan Tuhan yang besar ini, Tuhan yang hebat ini ternyata dia punya nama dan namanya ini semua yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi semua bertekuk lutut kepada satu nama ini. Nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar nih Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda lupa semua yang kita bahas hari ini, ingat tagline ini baik-baik. Ini mujizat hebat. Tuhan mengenal nama kita, Tuhan mencatat nama kita, dan kita membawa nama Yesus yang hebat dan berkuasa. Boleh kita ucapkan sama-sama tagline ini 2, 3. Ini mujizat hebat. Tuhan mengenal nama kita, Tuhan mencatat nama kita, dan kita membawa nama Yesus yang hebat dan berkuasa. Nah, dari Filipi 2 yang kita baca, menarik sekali kata-kata nama membuat saya jadi penasaran. Kenapa sih kok ada nama di atas segala nama? Dan apa tujuannya disebutkan bahwa this name is so important, kenapa nama ini begitu penting dan dia harus jadi nama yang berkuasa. Tapi saat saya mencoba mempelajari tentang nama ini, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah gini saudara, ternyata Tuhan mengenali kita nama demi nama kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Tuhan mengenali kita nama demi nama kita. Anda yang online adalah boleh ketik di kolom komentar. Tuhan mengenali kita nama demi nama kita. Nah, tahu nggak kita sampai tahun 1100. Sampai tahun 1100 dikatakan rata-rata nama orang dari 1100 dan sebelumnya itu hanya satu nama. Mulai dari 1100 awal ke berikutnya nama orang mulai banyak. Ya kan? Dulunya di 1100 ke bawah sebelumnya semua nama hanya satu nama. Tapi setelah itu mulai ya berkembang 2 nama, ada nama depan, nama tengah kiri, nama tengah kanan, nama belakang, belakang kiri, belakang kanan, kayak kesebelasan sepak bola gitu saudara. Lalu namanya macam-macam gitu. Ada juga nama panggung gitu. Kalau saya nggak dapat nama panggung, karena gimana-gimana beda ya. Kalau Elia, nama panggung Elijah, wah gitu kan keren gitu saudara. Kalau Elisa, dia apa-apain ya Elisa, tetap bahasa Inggrisnya ya kayak wedok katanya gitu saudara. Ya gimana-gimana tetap kayak perempuan namanya. Tapi sementara kalau mungkin saudara saya beda ya. Itu ini sudah generasi milenial lah. Sekarang namanya 3, 4 gitu kan. Ezra, Lukas, Sutopo udah banyak.
Ya kalau saya tetap 2, dia apa-apain tetap 2. Mungkin kalau adik saya beda ya, Elsheba, Natali, Sutopo, nama belakangnya Max apa? Chandra misalnya gitu. Saya nggak tahu nih, pokoknya namanya sekarang banyak orang. Tapi kalau dulu Bapak Ibu sekalian itu cuma 1 nama. Nah, coba kalau Anda misalnya terdaftar Agus ya Agus ya banyak Agusnya. Ya kan, berapa juta Agus di Dispenduk itu yang bisa kita lihat. Nah, di Alkitab pun mencontohkan sebetulnya semuanya dulu juga 1 nama. Kalau Anda lihat ya, Abraham, ya kan? Tapi di zaman dulu selalu dijelaskan siapa nama orang tuanya. Abraham bin Terah gitu. Kalau Musa siapa? Musa bin Amram. Jadi dijelasin ini keturunannya dari orang tuanya namanya siapa. Ada juga yang misalnya Yosua gitu. Yosua siapa? Bin Nun. Oh, anaknya Nun. Nah, berarti dari nama-namanya Anda bisa bayangkan orang sekarang dibedakan dari misalnya nih Elisa siapa? Ya Elisa yang Sutopo gitu. Oke, nama belakangnya ada gitu. Tapi kalau dulu bisa membayangkan nggak? Yosua siapa? Ya Yosua. Tapi harus ada nama orang tuanya. Can you imagine orang zaman dulu itu hidup begitu banyak, ratusan ribu orang, mungkin udah jutaan orang, tapi namanya hanya 1. Nah hebatnya adalah gini saudara. Pernah dicatat dalam Mazmur 147 ayat yang keempat. Mazmur 147 ayat yang keempat pernah mencatat gini. Tuhan menghitung jumlah bintang-bintang, Dia memberi nama-nama kepada mereka semua. Bintang itu miliar loh saudara. Bintang itu miliar. Tuhan bisa kasih nama kepada bintang dan Tuhan ingat setiap nama bintang. Apalagi kita makhluk ciptaan Tuhan yang spesial. Bukan hanya Tuhan tahu kita, Tuhan kenali nama kita, tapi Dia juga kenali tiap pribadi kehidupan kita. Ini yang powerful. Nah sehingga kalau Anda perhatikan dalam Yesaya 43 ayat yang pertama, Yesaya 43 ayat yang pertama, diceritakan salah satu wujud contoh kebiasaan Tuhan kalau connect dengan orangnya Tuhan. Perhatikan ini saudara. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Nama disebutkan di sana. Yang membentuk engkau, hai Israel. Nama pun disebutkan di sana. Ayatnya bilang gini, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Sebab engkau ini kepunyaanku. Jadi hari ini kalau kita lagi duduk di tempat ini, kadang kita pikir saya duduk di paling belakang deh, pokoknya nggak kelihatan gitu, ya kan? Tuhan tetap tahu siapa kita, Dia kenali nama demi nama kita, Dia kenali kita pribadi demi pribadi kita. Yang setuju katakan yes. Oleh sebab itu salah satu mujizat dalam kehidupan kita itu adalah dikenali oleh Tuhan secara pribadi dan dikenali nama kita oleh Tuhan. So hari ini mungkin apapun tantangan kehidupan saudara. Mungkin Anda merasa Anda bergumul dengan ketakutan. Dan kadang kita pikir saya bergumul ketakutan ini sendirian. Atau mungkin kadang kita merasa kita lonely. Atau mungkin kita nggak tahu masa depan ini bakal seperti apa. Lalu kita pikir hanya kita yang nggak tahu jelas tentang masa depan. Tapi tahu nggak saudara? Tuhan yang begitu hebat dan besar ini. Dia kenali setiap kehidupan kita nama demi nama, pribadi demi pribadi, pergumulan demi pergumulan, kemenangan demi kemenangan. Dan Dia berjalan bersama dengan kita, mendampingi hidup kita. Itu mujizat yang luar biasa. Come on, yang setuju kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal nama ini, ternyata menarik banget loh. Nama kita tercatat di surga. Nama kita tercatat di surga. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Nama kita tercatat di surga. Nah, kalau zaman sebelum pandemi, udah mulai happening waktu itu. Private meeting, private party, private wedding. Dalam arti kata lain, Anda tidak datang, lalu ambil bolpen, isi buku tamu. Gak kayak gitu caranya. Tapi dalam private party atau private wedding atau private meeting ini, your name has to be listed on the list.
Nama Anda harus terdaftar dalam list tamu yang diharapkan datang. Berarti kalau sampai kita diundang, Anda terima undangan, lalu nama kita tercatat di sana, somehow si pembuat acara ini dia udah mikir, saya kepingin orang ini datang. Saya kepingin orang yang diundang ini dekat-dekat dengan saya, termasuk saya kepingin orang yang saya undang ini bisa ketemu dengan saya. Berarti kita dispesialkan dong Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mulai masuk ke masa pandemi ini, semua karena prokes, maka kita nggak lagi pegang bolpen, isi buku tamu. Kebanyakan sekarang nama kita sudah harus terdaftar dalam data undangan. Kalau kita nggak terdaftar dalam data undangan, nggak bisa masuk. Tapi kalau kita sudah terdaftar, Anda tinggal datang, disebutkan namanya, oh ada di daftar, kita diizinkan masuk. Nah menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 bilang gini. Lukas 10 ayat yang ke-20 bilang, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ayatnya ini bilang bersukacitalah. Be excited, be happy. Karena gini loh saudara, kalau Anda misalnya dapat undangan ya. Dapat undangan private dinner. Dan Anda begitu baca undangannya, men tempatnya mewah nih. Langsung kita udah tahu jenis makanannya apa. Anda kan excited, wih diundang loh, tempat makannya ciamik ini, bagus ini. Kita bangga, kita bersyukur kita diundang karena undangannya nggak main-main, tempatnya juga bagus. You are excited, Anda bersuka cita. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita diundang keluar kota, akomodasi, hospitality, semuanya mewah. Begitu kita lihat undangannya udah langsung tahu ini hotel paling bagus di kota tersebut. Belum lagi disediakan transportasi, semuanya pokoknya difasilitasi. Kita happy banget, apalagi kalau ke luar negeri ya enggak sih? Ke luar negeri udah diakomodasi, di hospitality, tiket pesawatnya aja bisnis. Udah gitu sampai di sana kita udah tahu tempat tinggalnya, hotelnya, semuanya serba mewah. Kita excited. Nah menariknya ini surga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bukan luar kota, bukan luar negeri, ini surga. Dan ayatnya bilang gini, bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Untuk menunjukkan kepada kita tidak gampang mencatat nama kita di surga. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 sampai 15 kasih kita alasan kenapa kita perlu bersuka cita kalau nama kita tercatat di surga. Ayatnya berbunyi gini, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Boleh ucapkan kata-kata ini aja, kitab kehidupan. 2, 3, kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis, if you're not listed dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. So one of the reason kita perlu bersukacita nama kita tercatat di surga, karena kalau nggak tercatat Anda pergi ke lautan api. Kalau bisa tercatat di surga nama kita, itu sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu salah satu mujizat kehidupan kita adalah Tuhan mencatat nama kita di surga. You are VIP, VVIP, VVVIP, you're on the list. Dan ayatnya bilang, bersukacitalah kalau namamu tercatat di surga. Kemudian yang setuju katakan yes. Bersukacitalah. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian mohon maaf ya, uang kita nggak bisa mencatat nama kita di surga. Kekayaan kita, network kita, posisi kita, ketenaran kita, it is impossible untuk mencatatkan nama kita di surga. Sampai ada sebuah cerita sengaja ditaruh di Alkitab kita supaya kita semua tahu betapa bersukacitanya nama bisa tercatat di surga. Ada orang yang sangat kaya raya, dia datang kepada Yesus. Orang yang sangat kaya raya ini ditemukan moralnya perfect. Apa nggak kurang-kurang itu? Di
Dia datang sama Yesus ngomong gini. Udah kaya raya, moralnya perfect. Dia bilang gini, Yesus apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Yesus tahu kok orang ini hatinya bukan pada Yesus. Dijawablah sama Yesus. Ayat itu menulis gini, saudara. Kalau Anda kaya raya, moral Anda perfect, you should be happy, right? Tapi diceritakan gini, orang ini habis ketemu Yesus, dia pergi meninggalkan Yesus dengan sedih. Karena apa? Namanya gak tercatat di surga. Gak gampang. Oleh sebab itu salah satu mujizat dalam kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan. Kalau hari ini kita bisa punya Yesus, percaya Yesus, nama kita tercatat di surga. Itu mujizat yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa nama Yesus. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Kuasa nama Yesus. Tuhan memberi dirinya sendiri nama. You have to remember this. Tuhan memberi dirinya sendiri nama. Dalam perjanjian lama, waktu Musa disuruh sama Tuhan, bilang ke orang Israel, aku yang suruh kamu. Kamu siapa? Saya bilang apa sama orang-orang ini? Bilang sama mereka, aku adalah aku. Dia mulai menyebutkan dirinya sejak Musa diperintahkan untuk ketemu sama orang Israel. Nah dari sejak itu nama Yahweh, nama Tuhan di perjanjian lama itu berulang-ulang dipakai dan dipakai dan dipakai. Oleh sebab itu seringkali di perjanjian lama kita tahu nama Tuhan salah satunya adalah Yahweh. Nah di perjanjian baru sebelum Yesus dilahirkan yang tadi kita baca, Tuhan yang besar dari surga, dia mau datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia. Sebelum dia datang sebagai manusia, surga udah meeting-meeting dulu. Malaikat dikasih tahu, jangan lupa ya, kasih tahu Maria, kalau lahir namanya Yesus. Malaikat dikasih tahu, jangan lupa ya, kasih tahu Yusuf, kalau lahir namanya Yesus. Matius dan Lukas menyebutkan, waktu malaikat datang kepada Yusuf dan Maria, satu-satu dikasih tahu, kamu akan menamakan dia Yesus. Wah, berarti Tuhan menamai dirinya dia sendiri. Sehingga kalau kita perhatikan, Yesus adalah Yahweh dan Yahweh adalah Yesus. Semua karakteristik Yahweh yang ada di perjanjian lama ada dalam Yesus. Dan semua karakteristik Yesus yang ada di perjanjian baru ada dalam Yahweh. Artinya kita punya Tuhan yang kekal, yang hebat, yang powerful. Tapi dia Tuhan yang cinta dan sayang dan peduli akan hidup kita. Yang setuju katakan yes. Dia Tuhan yang seperti itu. Nah, pernah gak Anda mikir ini? Saya pernah ditanya gini. Kenapa kok nama Yesus berkuasa? Kenapa kok nama Yesus berkuasa? Gimana cara menjelaskannya ke anak-anak atau juga ke orang yang mungkin gak biasa pergi gereja? Kenapa kok nama Yesus berkuasa? Kalau kita orang Kristen biasa udah tahu, oh ya nama Yesus, karena we respect that name, right? Membuat saya jadi berpikir gini, yang berkuasa namanya atau Yesusnya? Yang berkuasa ini namanya atau Yesusnya? Nah, nama Yesus tidak berkuasa kalau bukan karena pribadi Yesusnya berkuasa. Pribadi Yesus berkuasa karena dia memang berkuasa, namanya jadi berkuasa. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau waktu pribadi Yesus ketemu penyakit, penyakitnya tunduk-tunduk. Pribadi Yesus ketemu sama kematian, kematian pun akan tunduk sama dia. Loh, Yesus kan mati, ya tapi dia bangkit di hari yang ketiga, mengalahkan kematian. Kematian pun takut akan dia. Pribadi Yesus ketemu kematian, kematian pun tunduk. Pribadi Yesus ketemu sama alam semesta pun tunduk-tunduk sama pribadi Yesus. Karena dia pribadi yang terlalu powerful, berkuasa. Pribadi Yesus dengan mindernya orang kusta, minder itu pun tunduk sama Yesus. Pribadi Yesus dengan insecurity-nya nelayan yang kerja nggak dapat apa-apa. Insecurity itu pun tunduk sama Yesus. Pribadi Yesus ketemu dengan dosa perempuan yang dihakimi. Dosa itu pun tunduk sama Yesus.
Pribadi Yesus ketemu dengan ketakutan, kekhawatiran, kehidupan. Semuanya tunduk. Karena apa saudara? Perbuatannya ajaib, pribadinya ajaib, namanya berkuasa. Nama Yesus. Nah, kalau kita cermati lagi, kenapa kok nama ini berkuasa? Dan saat Yesus melakukan mujizat demi mujizat, dia gak melakukannya untuk menunjukkan kekuatan dan kuasanya aja. Tapi kalau kita cermati di yang pertama, 3 yang A, saudara ya, poin 3 yang A gini. Lewat mujizatnya, Tuhan itu mau menunjukkan kasihnya, kemurahannya dan pesan-pesannya bagi kita. So when we pray about miracle, kita doa buat mujizat. Di cerita Alkitab ditunjukkan macam-macam mujizat yang Yesus buat. Di balik semua itu Tuhan cuma ingin menunjukkan kasih, kemurahan dan pesan-pesannya bagi kita semua. Lebih dari sekedar mujizatnya terjadi. Nah oleh sebab itu kalau Anda lihat Petrus jalan di atas air. Sama seperti kita hari-hari ini. Ada yang pandemi masih bisa di jalan di atas air, itu anugerah Tuhan. Amin saudara. Anugerah Tuhan. Tapi waktu Petrus jalan di atas air, dia sedang menunjukkan dan mengajarkan tentang trusting Jesus. Tentang faith, iman. Tentang obedient dan ketaatan sama Tuhan. Waktu Yesus bikin mujizat sama orang kusta, dia lagi menyampaikan kemurahannya dan menyampaikan pesan ini. Tentang kalau kita berurusan dengan gambar diri yang buruk. Dengan harga diri yang hancur. He is there for you. Dengan trusting Jesus yang gak mudah, dia ada di sana buat kita. So setiap mujizat yang Yesus buat, poin 3 yang A, dia ingin kita cermati lalu kita ambil pelajaran bahwa dia ingin menunjukkan kasih, kemurahan dan pesan-pesannya bagi kita. Makanya Yohanes 20 ayat 30 dia bilang gini ayatnya, gak semua mujizat yang Yesus buat itu bisa masuk dalam Alkitab kita. Kalau sampai semua mujizat Yesus yang dia buat itu masuk di Alkitab kita, seluruh Alkitab kita ini isinya hanya story mujizatnya dia. Terlalu banyak. Yohanes 20 ayat 30 mengingatkan sama kita. Nah dari situ kita semua bisa mengambil kesimpulan. Dia pribadi yang berkuasa. Namanya jadi ajaib. Karena ini saudara, hatinya itu cinta kita. Memberi kemurahan dan mau menitipkan pesan-pesan penting buat hidup kita. Itu tujuan mujizat. Nah kalau kita cermati yang kedua, 3 yang B. Saat Yesus melakukan mujizat, ini penting banget. Dia kepingin semua yang mendengar, yang melihat, yang mengalami itu selalu dekat-dekat dalam hadiratnya. Ada 2 tipe orang yang alami mujizat di Alkitab. Yang pertama itu orang yang takut sama ragu sama Yesus. Mendekat takut, malu. Orang kayak gitu pun bisa terima mujizat. Tipe yang kedua adalah orang yang berani, kepingin banget. Orang seperti itu pun bisa terima mujizat. Intinya waktu Yesus buat mujizat lebih dari sekedar mujizatnya terjadi atau enggak terjadi. Ini yang Yesus mau. Dia kepingin siapapun kita yang expecting miracles terus tinggal dekat-dekat dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ragu datang sama Tuhan apapun kondisi kehidupan kita. Nah seringkali justru kita minta mujizat, tapi Anda tahu kan kalau minta mujizat itu it comes with a price, right? Ya. Tuhan kasih mujizat berkat. Mujizat berkat itu juga datang dengan paketnya, saudara. Paketnya mujizat berkat apa? Ya repot lah, bener ya? Mujizat berkat makin diberkati tambah repot nggak, saudara? Tambah repot. Nggak ada mujizat, doa Tuhan kasih mujizat. Begitu dapat mujizat berkat, Tuhan aku repot. Nah repot nggak orang kayak gini? Ya repot. Mujizat berkat itu comes dengan apa? Kerepotannya juga. Oleh sebab itu beyond miracles-nya. Melewati, melampaui mujizatnya. Ini yang Yesus mau waktu dia buat mujizat. Setiap orang itu terus dekat-dekat di hadirat Tuhan. Ayo dalam hadirat Tuhan itu kita punya kekuatan. Ada kebahagiaan yang berbeda.
ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada pengalaman-pengalaman pribadi sama Yesus. Dan every day saya kepingin kita semua, Anda yang di atas, Anda yang di bawah, Anda yang online, siapapun kita, suami, istri, every day mulai hari ini, panggil nama Yesus dalam hidup kita. Kita doa aja kadang kita lupa nyebut Yesusnya, Tuhan berkati yang kita ingat. Please, sebut nama Yesus, bukan karena nama ini akan jadi sebuah kayak aji-aji atau bimsalabim, penggantinya bimsal, bukan. Tapi nama Yesus itu kita sebut karena apa? We wanna create atmosphere. Kita menciptakan atmosfer dinamika dalam kehidupan kita, di mana dekat dengan Yesus itu yang paling prioritas, yang lebih utama buat kehidupan kita. Panggil nama Yesus setiap hari. So saya dorong kita semua yang di atas, yang di bawah, yang online, every day, panggil nama Yesus dalam hidup kita. Stay connected kepada sumbernya. Mujizat itu bonus, tapi lebih dari sekedar mujizat berkat kesehatan dan lain sebagainya. Tuhan kenal kita nama demi nama, itu mujizat. Nama kita tercatat di surga, itu mujizat. You cannot do it yourself. Dan ketika kita punya nama Yesus kita bawa dalam hidup kita, itu mujizat yang luar biasa. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Dengan bangkit berdiri bersama-sama, pejamkan kedua mata kita di hadapan Tuhan, tadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Kamu panggil nama Yesus, nama di atas segala-galanya, nama yang menebus hidup kita, yang sayang dan peduli akan kita. Atas segalanya yang layak disembah, Yesus, Yesus, di atas segalanya nama yang berkuasa, Yesus. Dengan tangan diangkat kepada Tuhan, saya ingin semua yang online, yang ada di ruangan ini, di atas, di bawah, ikuti doa saya bersama-sama. 2, 3, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mulai hari ini, aku mau panggil, sebut nama Yesus dalam hidupku, setiap hari. Aku bersyukur, Tuhan kenali aku, nama demi nama, pribadi demi pribadi. Aku bersyukur, namaku tercatat di surga. Aku bersyukur, kuasa nama Yesus boleh aku bawa dalam hidupku sehari-hari. Dan lebih dari mujizatnya, lebih dari apa yang aku inginkan, biar tiap hari aku mendengar pesan Yesus, aku intim dengan Yesus, dan menyebut nama Yesus tiap hari dalam kehidupanku. Biar lewat hidup kami semua, Engkau dipermuliakan, Engkau dibesarkan. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Kamu yang di atas, yang di bawah, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Nyanyikan sama-sama, Yesus. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Yesus, di atas segalanya yang layak disembah. Come on, let's declare, Yesus, Yesus, di atas segalanya nama yang, deklarasikan bersama-sama siapa dia. Come on, angkat kedua tangan kita sekali lagi tinggi-tinggi, nyanyikan bersama.
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Deklarasikan kuasa-Mu besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. kuasa-Mu besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. katakan bersama-sama, Pulihkan hidupku. Come on now, saya boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesusmu. Yang online, yang di atas, yang di bawah. Sorak-sorai yang luar biasa bagi Yesus kita. Thank you Jesus. Come on. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know you never will. You can do all things. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama. You can do all Deklarasikan bersama dengan seluruh tim Generation Worship hari ini. 'cause you never You never lost a battle, you God. never lost a battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things by faith. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never. Come on, one more time. You can do all things. You can do all things by faith. No, you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never. Come on, one more time. You can do all You things. can do all We trust you, God. You can do all things by faith. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Kamu boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Yesusmu. He is worthy to be praised. Kamu dalam hitungan yang ketiga sebut nama Yesus 3 kali. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Come on sekali lagi. 3 kali dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Kamu berikan suara-suara yang dahsyat bagi Yesusmu. Haleluya. Bapak terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Engkau di sini buat setiap kami. Tuhan, namamu ajaib. Dan kami bersyukur kami boleh bawa nama itu dalam hidup kami. Engkau tinggal di dalam kami, bersama kami. Dan kami tahu Engkau yang memulai semua yang indah dalam hidup kami akan terus melanjutkannya sampai pada kesudahannya.
Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan menadakan kedua tangan kita bersama-sama untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah Tuhan. Bapak, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah, untuk terus menang bersama dengan Yesus dalam hidup sehari-hari kami. Tuhan, Kau melihat semua anak-anak-Mu yang bawa persembahan perpuluhan janji iman ke rumah Tuhan. Engkau mengembalikannya enggak sama, tapi Engkau membuat kami menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Engkau kenali kami nama demi nama kami. Nama kami tercatat di surga dan nama Yesus berkuasa di pihak kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali bagi Yesus kita. Happy Sunday, God bless you, sampai jumpa minggu depan.